Nah 2009-nya ini. Baju ini ya, Iya. kembali lagi nih. Jadi mungkin nanti kalau ada di Google, di YouTube 2009 itu 100 meter ya itu pakai ini. Ini 10-17 nih. Ya dulu meskipun ada rasa ingin masuk ke PPLP, ke Diklat Salatiga kan karena sepak bolanya kan. Tapi ternyata di atletiknya gitu. Tapi at least sama nih tempatnya gitu kan. Ya, seneng banget udah. Tanding lah semifinal, ada 2 semifinal mas, diambil 4 sama 4. Aku nomor 4. Kebetulan semifinal itu seri keras semua gitu. Dan di situ aku ngalahin banyak Ragunan. Nah di situ sebelum final udah mulai tuh, itu udah rame, udah pada ngomongin aku, udah ya denger lah itu siapa gitu, sampai orang Jawa Tengah pun ngomongin aku kan, karena kan aku belum pernah. Aku berangkat itu, datang itu, aku nggak kenal siapapun itu gitu mas. Dan ada cerita menarik juga di sisi itu. Aku sepatu speksnya itu pinjem sama yang tadi mas, yang apa, yang aku ajak ngobrol tadi itu loh. Jadi besok mau main malam ini tuh dia bilang, Suryo, sepatuku, dia mungkin lihat sepatuku kali ya, sepatuku yang minjem itu pakunya itu tumpul gitu loh mas. Kalau paku tumpul kan licin, harusnya kan lancip gitu. Mungkin dia ngelihat kondisinya juga udah nggak layak mungkin ya. Ini pakai sepatuku aja gitu, cobain kaki kamu. Kebetulan sama, pas sama-sama 41 waktu itu ukurannya, 41 pakai, udah pakai aja besok gitu. Alhamdulillah. Nah dari situ wes bener, Januari masuk PPLP kan. Januari masuk PPLP, Juli Popnas dapat emas 10,90, udah sesuai target gitu. Terus 2002 dipanggil pelatnas junior di Purwokerto. Bulan Maret dipanggil, April, Mei, Juni, 3 bulan latihan, Juli tanding. Aku udah ngalahin senior semua waktu itu. 10,64 tahun 2002. Kan 2001 tadi udah kelewat, 2002-nya itu. Ya, dari situ terus 2003 ditarik ke Jakarta, pelatnas di Century. Stay-nya di Century untuk persiapan SEA Games Vietnam. SEA Games Vietnam di Hanoi, kemudian 2005 di Hanoi aku dapat perunggu tapi di estafet mas. Kemudian SEA Games lagi 2005 itu aku dapat perunggu 100 meter. Akhirnya 2007 mas, itulah alhamdulillah puncaknya di 2007 itu ya ini udah pakai ini nih. 2007 aku pakai ini 10.25 dulu mas. 10.25 mecahin rekor SEA Games, karena rekor SEA Games lama itu 10.26 punyanya Rancai Siharwong dari Thailand. Aku pecahin 10.25 pakai ini. Terus itu emas pertamanya Indonesia, kontingen Indonesia. Emas pertamanya kontingen Indonesia nomor 100 meter, pecah rekor SEA Games, lolos Olimpik. Jadi semuanya di ini itu, ya, perasaannya tuh udah itu campur aduk itu campur aduk dan apa ya, nggak ada yang nyangka aku bisa nyuri 100 meter di situ gitu. Waktu 2007 itu. Terus 200 meternya juga pakai ini, pecah rekor nas. Estafet juga pakai ini, pecah rekor nas. Jadi ini lumayan nih di 2000, bukan lumayan lagi ya. Ini udah banyak membawa ini 2007 ya. Nah, begitu 2008 kan apa namanya? Olimpik nih. Nah, 2008 Olimpik. Nih. Nah, itu tuh. Nomor dadanya masih kesimpen. Itu aku itu pokoknya tak simpen bener 2008 ini. Spikes-nya itu mas. Kebetulan kan waktu itu kan sponsornya Mizuno. Aku dikasih sepatu yang ada namanya juga waktu itu. Ini udah dedicated nih ya. Jadi udah saat itu kan belum ada tuh, 2008 udah belum ada loh nama gitu kan. Gak kayak sepatu bola sekarang yang sekarang kan gampang banget. Yang dulu kan itu mesti di Jepang ininya. Bener-bener langsung pesan dari sana. Iya, dari Jepang sana. Itu udah melokok itu mas, udah lemnya udah itu 2008. Luar biasa nih. Sepatuku yang kusimpen dua ini 2008. Nah 2009-nya ini baju ini ya. Iya. Kembali lagi nih.
Jadi mungkin nanti kalau ada di Google, di YouTube 2009 itu 100 meter ya itu pakai ini 10-17 nih. 10-17. Itu memang selama latihan dan segala macam 10-17 terbaik. Pernah nggak? Bukan gitu. Jadi Oke. gini. Jadi aku time trial bukan time trial sih. Latihannya itu nggak ada 100 meter itu nggak ada. Oh, Jadi hanya sebenarnya kayak 60. gitu ya? Jadi 60 berapa? Mhm. 60 ku berapa? 30 Siap. meterku Oke, berapa? gitu. 120 meterku berapa? 130 berapa? Itu bisa dihitung, Mas. Hmm. Pelatih yang tahu kan. Estimasi 100-nya gitu. Hmm. Jadi bukan cek 100. Langsung nggak gitu Cek latihannya. 100 enggak. Kecuali emang pas event dalam artian pas lomba gitu. Iya. Nah, sebulan sebelumnya tadi 10-17 pakai sepatu ini juga. Kenapa akhirnya ganti nggak pakai itu? Ini padahal kan udah tua. Harusnya saat ini Iya. kan udah 2 tahun. Ya ini aja, sugesti aja. Sugesti aja Sih. Sugesti aku pakai ini, alhamdulillah juga bisa 10-17 pakai ini. Dan sebulan sebelumnya itu ada kejuaraan Asia di Guangzhou. Itu aku lari peringkat keempat, terus hasilnya pun 10,41. Dalam sebulan aku bisa reduce jadi 10-17 gitu. Tapi berarti kan itu emang peak performanya emang dibikin di sana. Ya. Nah, gitu kan. Waktu di kejuaraan Asia itu emang belum gitu kan. Itu pas rasanya gimana sih pas finish terus lihat nomor 1 abis itu pecah rekor tuh? Ya kaget, Mas. Aku kan gini. Ketika 2019 bebanku lebih berat. Sangat berat karena aku 100 meter 200 meter aku juara bertahan ya gitu kan. Aku harus mempertahankan itu kan, kita tahu mempertahankan itu lebih susah daripada meraih atau merebut gitu kan. Ya kan, itu aku udah beban di situ, aku udah fokus, yang penting aku ngamanin medali, aku nggak mikirin waktu saat itu, aku harus ngamanin medali aku dulu gitu kan, karena kan medali kaitan sama peringkat lah, meskipun memang kalau di dunia atletik catatan waktu juga penting gitu kan. Tapi saat itu memang fokusku di medali dulu, karena gak gampang mempertahankan medalinya gitu. Begitu aku finish, selebrasi ada di YouTube lah, selebrasi seneng gitu kan, dapat emas, mempertahankan. Tiba-tiba juniorku si Fadlin yang bilang, yang dia waktu itu dia dapat perunggu juga, dia nunjuk ke layar screen gede gitu. Bang, pecah rekor. Baru aku nih, oh iya pecah rekor 10-17 gitu. Wah, tambah langsung selebrasi ke tengah tribun sana gitu kan, sampai disamperin sama sekjen, waktu itu. Dia sampai turun ke tartan. Ya selebrasi saking senangnya di situ gitu. 10-17 menjadi sebuah rekor yang heboh sih saat itu juga sih ya. Indonesia benar-benar ngerasa bahwa ini dia nih gitu. Atlet saat ini memang menjadi salah satu impian banyak kalangan muda ya, bisa dikatakan. Apalagi kita bisa melihat setelah banyak diapresiasi juga dengan banyak hal lah, bergelimang hadiah dan segala macam. Nah, Mas Suryo nih melihatnya sebenarnya, tapi kembali lagi di Indonesia dan dimanapun juga lah, pro kontra selalu terjadi nih dengan pemberian bonus. Kalau menurut Mas Suryo Agung seperti apa sih sebenarnya hal-hal seperti ini menyikapi rewards yang diterima oleh atlet yang berprestasi tentunya? Iya, jadi melihat kayak kemarin hasilnya Grecia sama Apri dapat medali emas kan, selain bonus dari pemerintah yang sudah janjikan kan banyak dari klubnya lah, ada dari klubnya, kemudian dari wali kotanya mungkin, kemudian ada yang dari swasta kan, selain dari klub swasta gitu. Jadi ya apresiasi yang memang layak diberikan kepada mereka yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui perjuangannya kan gitu kan. Jadi ya dengan ya harapan saya pun momentum ini gak hanya di momentum pas pembagian bonus aja gitu loh. Harapan saya juga sebenarnya pembinaan itu juga membutuhkan supporting gitu loh. Jadi oke lah, kita tahu pemerintah ada anggaran untuk pelatnas, tapi tadi saya sampaikan bahwasanya tidak semuanya itu juga bisa di cover sama pemerintah kan gitu. Karena keterbatasan anggaran kan gitu kan. Otomatis kan untuk pihak-pihak swasta itu juga perlu dukungan untuk itu gitu. Jadi ya ini momen yang bagus istilahnya untuk
dari sisi regenerasi atau dari sisi inspirasi, mungkin bisa jadi atlet-atlet atau calon-calon atlet atau yang pengen jadi atlet, oh iya ternyata menjadi juara itu enak gitu ya. Ya terlepas dari perjuangan pasti, luar biasa pasti. Tapi kalau memang tujuan akhirnya seperti itu, wah bisa juara, fasilitas segala macam bisa didapat dengan mudahnya dengan dan dia akan bisa banyak menarik calon bibit atlet gitu loh. Karena kan banyak juga mungkin orang tua juga bilang ngapain jadi atlet gitu kan, masa depannya nggak jelas dan lain-lain lah gitu kan. Tapi sebenarnya saya pun bisa menjadi ASN di Kemenpora juga dari atlet gitu kan, karena berprestasi di atlet gitu. Bahkan kemarin termasuk Apri juga itu kok PNS Kemenpora juga gitu, termasuk Kevin Markus itu juga PNS di Kemenpora, karena kan hasil dari Asian Games kemarin kan luar biasa kan, banyak itu kemarin. Balik lagi harapan saya pribadi sih sebenarnya selain tadi menarik calon-calon atlet ketika melihat oh iya kalau jadi juara hasil yang didapat banyak gitu kan, juga pihak-pihak ini juga membantu untuk proses pembinaannya gitu. Karena kan ya karena pembinaan ini juga membutuhkan dukungan yang besar juga gitu. Nah, bicara masalah kita kan mimpi ya, semua orang bermimpi untuk sukses ya. Tapi seorang Surya Agung juga di tengah tadi kesuksesan di atletik, ada mimpi yang mungkin waktu itu belum terselesaikan di sepak bola. Iya. Di belakangnya tuh ada sebuah cerita nih yang bakal menarik nih. Kenapa akhirnya masih mencoba menjadi pemain profesional itu? Ya, setelah atletik. Setelah pensiun dari atletik. Setelah pensiun atletik itu tahun berapa? Aku ikut setelah 2009. Ini. Nah, ini bisa dilihat nih nanti. Ini klub Persikap. Ya, Persikap Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Waduh, ini legend nih jersey-nya nih. Nomor 7 dong. Oke. Jadi memang cita-cita zaman kecil kan masih ganggu pikiran loh Mas. Namanya pengen penasaran di dunia sepak bola seperti apa gitu. Kalau di dunia atletik kan udah tahu lah seperti apa gitu kan. Ya mungkin dapat cerita aja kan dunia bola seperti apa. Cuma kalau belum melakukan sendiri kan. Dan ternyata kesempatan itu datang gitu. Tahun 2014 kebetulan manajemennya dipegang teman dari Jakarta situ, Pondok Indah, dan juga teman main Tarkam juga. Karena kan setelah pensiun kan aku juga Tarkam bola juga kan. Dia bukan nawarin sih, minta bantuan. Karena kan aku udah istilahnya minta bantuan untuk pelatih fisik gitu ceritanya. Mas Suryo bantuin dong, apa Mas, ini anak aku mau pegang tim, pelatih fisik, butuh pelatih fisik nih gitu kan. Oh ya udah, yuk aku bantu yuk gitu. Karena kan dunia bola gitu kan, ya udah ikut gitu. Persiapan tim segala macem, ya udah persiapan tim suatu ketika itu di Stadion Mini Ciputat ya. Ada sparring lawan Persi Tangsel kalau nggak salah. Nah, babak pertama biasa ngelit pemanasan, warming up biasa gitu kan. Udah main. Setelah selesai main, babak istirahat kan, sebelum babak kedua mulai dipanggil sama head coach. Coach Suryo ganti jersey. Suruh pakai gitu kan. Ya udah pakai gitu. Gimana coach? Main. Posisi sayap kanan, siap. Memang posisi idealku sekarang tuh sayap kanan gitu kan. Sayap kanan. Main lah. Ya udah main gitu kan, namanya mungkin posisi sayap kanan itu lagi kosong karena pemain yang lain nggak ada yang di posisi situ atau mungkin mengistirahatkan atau apa, aku nggak tahu, itu kan keputusan head coach gitu kan. Ya udah main aja gitu. Udah selesai biasa mimpin calling down, briefing. Nah selesai briefing kan terus udah kelar nih acara, udah selesai, mau ambil motor mau pulang gitu. Perjalanan dari tribun ke motor itu dideketin sama head coach. Mau nggak didaftarin jadi pemain gitu. Langsung tanpa babi bu dong. Udah itu ngelonjak lagi. Ngelonjak apa? Minta nomor 7. Ya coach, langsung siap. Mau banget segala macam. Udah, dan kalau boleh saya minta nomor 7 ya. Langsung oke, aman. Ya udah, inilah jadi Persikap Kabupaten Bandung. Aku waktu itu
main berapa kali ya. Yang jelas starting 11 main pertama kali itu sekali di Pontianak. Pas away ke Persipon. Itu aku main dari awal full 90 menit. Selebihnya aku ganti babak kedua. Babak kedua aja. Ada momen menarik? Momen menarik. Kalau pas itu ya ketemu temen yang zaman kecil dulu main bareng di Solo. Oke. Kebetulan dia yang Persipon itu ketemu awalnya kan kita kandang dulu nih, kandang dulu di Jalak Harupat itu ketemu sama dia, ya udah ngobrol segala macam. Terus ketemu lagi di musim kedua putaran kedua mau ketemu lagi di sana. Aku nggak ngegolin, nggak nyetak gol, asis juga nggak, cuman pas pramusimnya ngegolin sekali lawan Cilegon United apa ya waktu itu main di Krakatau. Kenapa cuman satu musim? Ya udah cukup lah. Udah ya akhirnya. Karena ya udah cukup, akhirnya sudah bisa merasakan bagaimana menjadi seorang pemain bola profesional, dunia sepak bola seperti apa gitu. Jadi udah cukup. Meskipun cedera parahnya malah setelah pensiun dari sepak bola. Beberapa tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu ya? 2018. Akhir tahun 2018 bulan apa ya? November apa ya? Patah kaki ya. Patah kaki. Aduh. Ada aja memang deh. Nah, sekarang kita ngomongin masalah Mas Suryo udah lanjut dari atlet, akhirnya sekarang juga punya usaha nih, keren banget nih. Harus juga mau nanya, tadi kan ketika mau jadi atlet berprestasi SMA kan? Ya. Nah, sekarang membentuk sebuah akademi ya, running school yang dinamakan Suryo Agung Running School nih. Betul, Mas. Nah, saya cukup menarik, pasti juga di sini mungkin bisa dikatakan silahkan berpromo juga, nggak apa-apa. Banyak kalau misalnya di Instagramnya Mas Suryo juga dari kecil-kecil gitu ya. Ya, memang. Tadi SMA itu kan pasti basicnya nggak seperti yang dilakukan sekarang dong. Ya, bisa diceritain nggak metode gimana nih? Sebelum masuk ke running schoolnya, waktu aku yang tadi aku cerita nomor 5 kejurnas nomor 5 yang lolos ke dapat tiket ke mana namanya? PPLP Jawa Tengah. Jadi lariku tuh tanganku tuh begini, Mas. Sama sekali goyang iya. Gitu. Mending gini. Enggak begini loh. Jadi apa sih lari begini gitu. Jadi memang kayak aku memang belum diajarkan teknik sama sekali kan. Start block aja baru tahu di situ. Lari kayak gimana, yang penting tuh intinya begitu bunyi door keluar lari sekencang-kencangnya udah. Langsung dah. Melayu padahal, iya. Padahal ada tekniknya. Ada tekniknya kan gitu. Itu aja menang nah, gitu. Makanya dari situ kan ketika itu kan udah otomatisasi ya, udah gede itu kan tangannya begitu. Kalau ngebenerin lagi ketika kita udah dewasa itu kan lebih susah. Iya. Paling enak kan ngejejelin dari kecil kan gitu kan, dari usia kebiasaan anak-anak. Kan menjadi kebiasaan akhirnya. Itulah dasar dari Suryo Agung Running School. Terlepas dari ketika tahun 2016 aku kan menjadi salah satu strength conditioningnya Pelatnas Prima. Saat itu memang ketika kita ngadain tes fisik, semua cabur dikumpulin, ada jadwalnya lah, kita kumpulin tes fisik di Rawamangun. Sebelum tes fisik, item-item speed, kecepatan, daya tahan dan lain-lain kan pemanasan dulu, Mas. Aku tuh ngelihat ini atlet pelatnas loh. Mereka punya prestasi semua loh. Tapi kenapa kecakapan geraknya kurang bagus? Iya. Ada yang bagus, ada yang sama sekali enggak, ada yang kaku dan lain-lain. Padahal mereka berprestasi. Kebayang nggak sih kalau mereka itu kecakapan geraknya, basic movementnya bagus? Berarti kan prestasinya lebih tinggi, Mas. Iya. Gitu kan. Benar. Nah dari situlah aku juga beranggapan, dan mereka ini udah gede, udah masuk pelatnas gitu. Nah itulah memang sebagai tanggung jawab aku sebagai seorang ya atlet atletik gitu kan. Mungkin aku tidak bisa membantu PB Pasi secara langsung, dalam artian ya lewat salah satunya ini menciptakan bibit-bibit yang udah siap juga ya secara teknik. Dan tapi konsepku juga si Suryo Agung Running School ini, IG-nya ada kok, Suryo Agung Running School. Suryo Agung Running School ya. Latihannya di PTIK tiap Sabtu pagi jam 7:30. Seminggu aja sekali cukup buat? Ya karena memang anak-anak ini kan waktunya hanya ini yang reguler. Oh, reguler. Kita ada private yang ada di weekday. Nanti bisa diatur jadwalnya gitu. Nah, di sini konsep aku juga selain memang ini buat anak-anak kan, Mas. Sejauh ini memang ada beberapa yang udah ini
ada bakat nih, kelihatan nih gitu kan. Nah, tapi aku pun tidak akan memaksakan mereka untuk semua harus menjadi atlet atletik, harus menjadi sprinter, enggak. Jadi apapun nanti ketika kamu dewasa, cabang olahraga apapun nanti yang kalian geluti, itu dia basic movementnya udah bagus. Gerak dasarnya, athletic ability-nya udah bagus, koordinasi geraknya udah cakep, udah bagus gitu, nggak kaku, nggak, jadi agile juga, lincah juga, karena kan koordinasi kaitannya sama kelincahan, motoriknya segala macam itu udah terlatih dari kecil gitu. Cara berjalannya bagus, cara berlari cepat, cara menangkap, melompat, landing itu kita ajarkan semuanya gitu loh, sesuai dengan gerak dasar yang bener kan gitu. Setidaknya juga mereka outdoor activities lah ya. Outdoor activities juga. Gak gadgetan, weekend, kena sinar matahari juga langsung, karena kan open itu. Jadi konsep itu tadi sih. Jadi ada konsep yang memang ada beberapa yang ini kayaknya boleh nih di atletik gitu kan. Ini yang ya ada yang memang aku memberikan itulah istilahnya modal lah. Modal gerakan yang bener. Nanti kamu mau jadi apa, bahkan untuk tidak jadi atlet pun juga itu perlu gitu Mas. Ya, betul. Contoh ketika nanti dewasa dia menjadi seorang bisnismen mungkin atau pengacara, ketika dia butuh olahraga pun, ketika dia berolahraga dia udah tahu dasar-dasarnya gitu, udah bener gitu kan. Jadi itu juga nge-reduce cedera kan gitu. Memberikan sebuah kayak semacam space lah di dalam otak kita, body kita, bahwa kehidupan sehat tuh memang penting dengan gerakan-gerakan yang nggak salah kan. Betul. Gitu. Ya, sukses banget semoga untuk Suryo Agung Running School dan bisa menghasilkan nantinya ya atlet-atlet lah ya. Insyaallah. Ini ada yang menarik lagi nih, kayak misalnya kita bicara masalah Mas Suryo kembali lagi nih, rutenya karirnya alhamdulillahnya baiklah sampai prestasi di Kemenpora, Exco di NOC, ya kan, ada usaha sendiri. Tapi banyak juga atlet-atlet yang gak beruntung nih Mas, ya kan. Tapi kayak misalnya posisinya apakah misalnya ada suatu cerita atlet yang kurang berprestasi di atletik, misalnya jadi wasit sepak bola misalnya, kayak gitu-gitu. Kemarin juga ada pemberitaan tentang hal itu. Nah, kayak hal-hal kayak gini nih gimana sih Mas Suryo melihatnya nih? Ya. Ya memang tadi Mas sampaikan juga udah ada ya. Jadi senior-senior, kalau saya melihat senior-senior atletik itu juga yang kurang beruntung di prestasi kadang juga bisa jadi wasit gitu kan. Memang sih wasitnya juga harus harus disusun dengan baik gitu kan. Maksudnya license itu kan ada tingkat-tingkatannya kan gitu kan. Itu juga harus, kalau memang pengen yang levelnya lebih tinggi lagi ya harus ikut license yang lebih tinggi kan gitu. Nah, untuk perhatian, kalau ngomongin perhatian pemerintah sebenarnya ya sudah sekarang udah ada sih perhatian pemerintah. Tapi kan memang lagi-lagi balik lagi semua itu kan terbatas Mas. Ada ribuan lah mantan atlet yang mungkin kurang beruntung gitu kan. Sedangkan anggarannya itu hanya cukup untuk belasan atau paling mentok 100 lah gitu kan. Mungkin jadi kan bertahap kan kayak gitu. Dan itu juga jadi kalau dari pemerintah sebenarnya sudah perhatian tuh udah ada terus Mas gitu loh. Tinggal memang mungkin pesan saya kepada atlet-atlet yang masih muda di sini, pinter-pinter lah memanage kan gitu, apapun itu gitu. Jadi mungkin ya contohnya saya lah saya contohin sendiri, contohnya 2009 dapat emas, pecah rekor, dapat bonus banyak kan gitu. Bonus banyak tujuannya ya buat apa dulu nih, mungkin orang pengen yang jelas ada space kecil untuk memanjakan badan saya. Contohnya, saya udah berjuang keras gitu kan. Saya pengen beli sesuatu yang menyenangkan hati saya. Itu pasti wajar. Itu wajar, tapi itu pos kecil kan gitu. Pos besarnya untuk apa? Ya untuk masa depan, mikir gitu kan. Betul. Investasi. Karena ketika habis juara, contohnya saya pulang ke rumah naik motor, kecelakaan, kaki saya patah. Saya bisa lari lagi? Enggak kan gitu. Jadi ya bagaimana caranya mengatur itu, memanage bonus-bonus itu ketika masih eksis. Iya, gitu. Benar. Kalau ya uang 1 miliar, uang 10.000, uang 500.000 dalam sehari bisa habis, bisa. Iya kan Mas? Makanya itu kita harus memanage gitu kan. Kita harus
mungkin pastilah sebagai anak kita pengen berbakti sama orang tua, pengen memberangkatkan haji orang tua, bonus untuk itu posnya udah ada, atau enggak umroh untuk orang tua. Kemudian mungkin tempat tinggal, mungkin untuk persiapan adik-adik ini yang oh ya nanti terutama yang cowok ya, nanti kan akan punya istri, akan nikah punya istri, kan tanggung jawab kan yang menafkahi siapa kan, seorang suami gitu, seorang cowok gitu kan, siap-siap investasi atau enggak beli rumah atau bikin kontrakan dan lain-lain. Jadi ya di manage gitu. Pengen foya-foya ya foya-foyanya yang tadi pos kecil tok itu udah. Setelah selesai itu udah gitu loh. Fokus lagi gitu kan. Tanding lagi, cari istilahnya ya cari duit lagi dalam artian gitu ya. Cari prestasi lagi, dapat duit lagi, simpan lagi kan gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba cedera. Ini sekarang lah 2 tahun usia atlet hilang kan boleh dikatakan dengan pandemi ini kan. Iya, betul. Ya, itu kan luar biasa sekali impact-nya kan. Nah, Mas Suryo, terobosan apa yang perlu dilakukan nih untuk para anak muda nih, maksudnya youth generation lah kita mengatakan, untuk lebih menyukai atletik nih? Untuk menyukai atletik. Apa nih terobosannya nih? Sebenarnya terobosannya udah ada dari Pemprov Pasi DKI ya. Ada kejuaraan bulanan. Ada kejuaraan bulanan. Ya memang sih sekarang kan karena ada pandemi kan off dulu gitu. Tapi itu udah dari kecil-kecil itu udah mulai bisa ikut, bisa join gitu kan, dan event itu ada banyak kan gitu kan. Bahkan event itu bisa terbuka. Terbuka dalam artian namanya kan open gitu kan. Kejuaraan terbuka dimanapun bisa ikut. Jadi sebenarnya dan ya atletik itu adalah ini deh. Atletik itu ibu dari olahraga. Mother of sports. Jadi kalian bisa hampir dapat semua gerakan itu di atletik. Itu jadi, dan itu menjadi basicnya gitu. Terlepas nanti ternyata sudah di atletik, mungkin belum rezekinya di atletik, tapi secara basic sudah punya, itu tuh modal bagus gitu ke depannya. Tadi aku bilang gitu. Pertanyaan terakhir di sesi yang sangat menarik ini, harapan Suryo Agung untuk dunia atletik Indonesia. Harapannya nih. Harapan atau keinginan ya beda ya? Samain aja nggak apa-apa. Samain aja. Kalau aku punya keinginan ini Mas, aku menjadi salah satu bagian dari sejarah atletik Indonesia, di mana atletik Indonesia itu bisa berdiri di podium. Iya betul. Olimpiade. Lagu Indonesia Raya itu nggak gampang didengarkan di luar negeri, Mas. Susah banget Mas. Susah. Iya. Tapi ya kita tahu diri lah, saya tahu diri lah. Bukannya saya juga tidak, bukannya pesimis, tapi ini realistis gitu kan. Podium aja, nggak tahu itu 1, 2 atau 3 gitu. Podium aja di Olimpiade. Harapan saya di mana ya memang di Zohri. Jadi saya menjadi bagian dari support system. Ya, support sistemnya Zohri untuk Zohri bisa di podium Olimpiade. Itu sebuah keinginan dan sebuah mimpi yang sebenarnya ini tricky ya, tapi harus disikapi nggak cuma spesifik ke situ harusnya. Tipis-tipis itu sebenarnya keinginannya. Moga-moga semua federasi ataupun akhirnya juga ya khususnya di PB Pasi ya benar-benar melihat ini sebuah sikap yang luar biasa, karena kembali lagi Mas, maksudnya kita di industri olahraga secara besar ini nggak bisa dilakukan lagi traditional way gitu, maksudnya fokus kepada itu aja, enggak, industrinya udah berubah total sekarang ya kan. Kita pun sebagai pelaku yang mungkin dari sisi sosok seperti ini nih membuat Akurasi TV ini untuk sharing, memberikan sebuah manfaat yang harusnya bisa didengarkan oleh orang banyak gitu kan. Nah, moga-moga harapan dan keinginan Mas Suryo tadi tercapai ya kan. Membuat sebuah legacy kecil lewat Suryo Agung Running School juga luar biasa sekali gitu ya. Itu moga-moga ya silakan follow, silakan rame-rame trial, boleh kan? Free trial sekali. Free trial sekali. Oke, kita nanti ikut juga saya. Oke. Tapi langsung ke lapangan bolanya kalau. Ayo kapan? Moga-moga PPKM langsung udah memberikan kelonggaran ya. Ya. Oke, Mas Suryo, terima kasih sekali udah hadir. Senang banget bisa ngobrol sosok legend. Karena ini udah masuk kalau zaman kita kecil ada buku pintar dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi nama Suryo Agung mungkin kalau buku pintar ada tuh ya harus ada masuk di buku rekor juga ya. Dan semoga usahanya untuk olahraga Indonesia semuanya akan membawa hasil yang positif ya Mas Suryo. Amin insyaallah. Dan yang paling penting adalah saat ini kita sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih. Ya.
Sami-sami Mas Dika.